Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Septiani. Nama saya Ranti Nur Cahyani. Nama saya Cantika Tiara Maharani. Kami akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Materi yang pertama adalah materi penjelasan tentang pengertian iman dan pengertian iman kepada hari akhir yang akan dijelaskan oleh saya. Materi yang selanjutnya adalah materi penjelasan tentang mengapa dunia ini akan berakhir dan bagaimana dunia ini akan berakhir yang akan dijelaskan oleh saya. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang manfaat beriman kepada hari akhir dan sikap apa saja yang bisa muncul dari mengimani hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Septiani akan menjelaskan materi tentang pengertian iman dan pengertian iman kepada hari akhir. Iman berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdor atau kata jadian dari fi'il madi, iman, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Husain bin Audah al-Awaisah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk hakikat keimanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Bahwasanya iman yang membenarkan dalam hati yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya, sedangkan mengikrarkan dalam lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mengamalkan dengan anggota tubuh seperti melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Keimanan dan keislaman satu rangkai yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ kekufuran akan terjadi. Allah telah banyak memberikan sarana berupa pikiran, hati, hikmah untuk meneguhkan keimanan seseorang. Sarana akal manusia yang kritis bersifat analisis dapat menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak, akhirnya ditemukan hakikat. Keimanan yang selanjutnya dapat meningkatkan keislaman seseorang. Perilaku menyimpang dari keimanan dan keislaman disebut kekufuran. Di antara penyebab kesesatan dan kembali pada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan. Karena sejatinya semua amal perbuatan seorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat. Sedangkan niat adalah komunikasi manusia dengan Tuhan di dalam hati, berkenan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Yang selanjutnya adalah pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat secara bahasa etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal atau akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini sementara dan setelah dunia ini akan berakhir. Manusia akan dibangkitkan di alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan baik maupun buruknya sewaktu di dunia. Pemahaman hari akhir dapat dipahami dalam dua kalimat, yaitu hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia ini, yang dikenal dengan hari kiamat. Hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya. Nah, kita sudah tahu hal itu. Sebaiknya kita membenahi diri dan bersiap diri dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jenis kiamat. Di dalam Islam kita mengenal dua jenis kiamat,
yaitu kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil yang merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup atau lingkungan. Contohnya seperti kematian manusia atau bencana alam. Tanda kiamat kecil seperti ilmu agama seakan tidak penting atau banyak terjadinya bencana alam. Yang kedua adalah kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro merupakan kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Intinya seluruh kehidupan di dunia sudah tidak ada lagi dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya yaitu di alam akhirat. Tanda kiamat besar adalah seperti matahari terbit dari barat, rusaknya Ka'bah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranti Nur Cahyani, yaitu materi penjelasan tentang mengapa dunia bakal berakhir dan bagaimana dunia akan berakhir. Hari akhir atau hari kiamat akan terjadi karena kehidupan di dunia hanya sementara. Semuanya telah dituliskan atau diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat pasti terjadi, namun kapan datangnya hari akhir itu atau hari pembalasan itu hanya Allah lah yang mengetahui. Kendati demikian, Muslim wajib mengimaninya, sebab meyakini atau mengimani datangnya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan mengenai datangnya hari kiamat yang terjadi di hari Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, sangkakala ditiup, dan di hari itu datang hari kiamat. Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami bisa sampai kepadamu sementara engkau telah tiada dan jasadmu telah hancur?" Beliau menjawab, "Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk makan jasad para nabi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan juga yang disaksikan." Quran Surat Al-Buruj ayat 2-3. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat dijelaskan dalam Al-Quran maupun juga hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk, yang di langit adapun maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Hari kiamat juga disebutkan dalam Al-Quran, Al-Qiyamah ayat 1-15. Artinya, ia bertanya, "Bilakah hari kiamat itu?" Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, "Kemanakah tempat lari?" Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada itu tempat kembali. Pada hari itu diberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6-15. Berikut tanda-tanda hari kiamat. 1. Api keluar dari tanah Hejaz. Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan tiba hingga api keluar dari tanah Hejaz yang bisa menyinari tengkuk unta di Busara." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kebodohan dan perzinaan merebak. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikit laki-laki, sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya 1 orang laki-laki." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengikuti generasi sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dinyatakan, wahai Rasulullah, seperti Persis dan Romawi. Nabi Muhammad SAW menjawab, manusia mana lagi selain mereka itu? Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bermegah-megahan membangun masjid. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, tiada lagi ucapan Allah. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga di bumi tidak diucapkan lagi Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, pembunuhan merajalela. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanda-tanda kiamat. Zaman terasa ringkas, amal soleh berkurang, kebakilan merajalela, fitnah atau maksiat dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al-haraj. Para sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud istilah al-haraj? Nabi menjawab, pembunuhan-pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, matahari terbit dari sebelah barat. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syuaib, telah menceritakan kepada kami Abu Zanad dan Abdurrahman dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Yang demikian itu terjadi di masa tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya. Jika ia tidak beriman sebelumnya, atau semasa imannya itu ia tidak mengerjakan sesuatu kebaikan pun. Yang kedelapan, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bab Zikrul Anbiya dengan subjudul turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ishak ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yakub ibnu Ibrahim dan Abu Saleh dari Ibnu Syihab, dari Syaid ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya sudah dekat masa turunnya Ibnu Maryam kepada kalian sebagai hakim yang adil. Lalu ia memecahkan salib, membunuh semua babi, dan menghapuskan jizyah serta harta benda menjadi berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, sehingga bersujud baginya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, jika kalian suka, bacalah ayat ini, yaitu firman-Nya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat itu nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Yang selanjutnya adalah bagaimana kiamat itu akan terjadi. Pertama, munculnya kabut atau dukhon. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabah. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Yang kedelapan, gerhana di barat. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengiring manusia menuju tempat berkumpul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika Tiara Maharani, yaitu materi tentang manfaat beriman kepada hari akhir dan sikap apa saja yang bisa muncul dari mengimani hari akhir. Saya Cantika Tiara Maharani akan menjelaskan tentang manfaat iman atau percaya kepada hari akhir. Manfaat iman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. Menyadarkan manusia bahwa hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Selanjutnya adalah sikap apa saja yang bisa muncul dari mengimani hari akhir. Sikap hidup orang yang beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Tidak terperdaya oleh kenikmatan dunia. 2. Tidak menunda-nunda kebaikan atau fastabiqul khairat.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya dan berusaha sekuat tenaga menghindari perilaku tercela yang dilarang oleh syariat. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran sebab meyakini kitab suci tersebut menjadi syafaat di hari akhir kelak. Yang kelima, memperbanyak doa agar mendapat pengampunan dan dilindungi dari siksa akhirat dan lain sebagainya. Iman kepada hari akhir adalah kewajiban semua umat Islam. Iman kepada hari akhir ini artinya adalah meyakini sepenuh hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa kelak alam semesta akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan di alam akhirat, di mana hari perhitungan dan penghisaban berlangsung. Keimanan pada hari akhir ini juga harus disertai dengan keyakinan mengenai surga dan neraka yang menjadi balasan bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.